Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar ibu, bapak, dan saudara-saudara? Saya berharap kasih karunia Tuhan menyertai dan kita dalam kondisi yang tetap sehat dan merasakan berkat Tuhan. Tapi saya tahu ada beberapa di antara kita yang kurang sehat, bahkan ada yang masih isolasi mandiri, ada juga yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Saudara, saya berdoa semoga panjenengan sedoyo diberkati Tuhan dengan ketabahan, dengan harapan, dan dengan berkat kesembuhan dari Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan hari ini. Besar harapku renungan ini menjadi berkat dan memberikan semangat buat kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati ibu, bapak, dan saudara-saudara. Dalam RHI kali ini, saya akan mengajak kita untuk angkat satu tema, yaitu menjaga kesehatan psikospiritual. Menjaga kesehatan psikospiritual. Saudara, saya akan mengajak kita untuk mencermati hal ini. Yang pertama, manusia tidak hanya hidup dengan kebutuhan yang terkait dengan fisik, makan, minum, tidur, kerja, atau dolan, tidak. Manusia juga membutuhkan yang terkait dengan psikospiritual, yaitu bagaimana kita sehat secara psikologis, tapi kita juga sehat secara spiritual dalam kaitannya dengan Tuhan. Nah, salah satu cara, saudara, yang saya ajak bahas pada saat ini adalah dengan bersaat teduh. Mengapa ini begitu penting? Karena nyatanya di dalam Alkitab kita bisa menemukan, saudara, bahwa junjungan kita, bahwa Mesias yang kita sembah, yaitu Yesus, yang bukan sekedar nabi, ya, bukan sekedar rasul malah, tapi Mesias, itu memberikan teladan dalam kehidupannya. Dan kita tahu, kalau belajar dengan firman Tuhan ini, kita menemukan ada beberapa yang perlu dicermati, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Yesus, yang pertama, tapi juga perilaku yang dilakukan oleh Yesus, itu keteladanan, dan yang ketiga adalah tugas atau misi yang Yesus emban untuk kita cermati dan untuk kita lakukan. Nah, kita lihat, saudara-saudara, bahwa di dalam teladan yang Yesus lakukan, Yesus berbuat cinta kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tapi yang menarik adalah bahwa Yesus setia bersaat teduh dalam rangka kesehatan psikospiritual, relasi dengan Sang Bapa, dalam rangka menjaga supaya konsisten dengan visinya, dalam rangka memberi teladan kepada para pengikutnya, dan dalam rangka setia pada tugas perutusannya. Sementara di dalam ajaran kita tahu bahwa kita diminta untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak hanya perilaku Yesus, tapi ajaran. Bahkan nanti bagaimana itu terpatri di sini. Baik, saudara, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan. Kita akan memperhatikan di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 berkata begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya ulang baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini keteladanan Sang Guru Yesus yang adalah Mesias. Memiliki waktu khusus untuk bersaat teduh dalam rangka menjaga relasi bagaimana
melakukan kesehatan spiritual. Itulah sebabnya Yesus pernah memperingatkan para murid ketika di Getsemane ya, dan dia mengatakan, ya, roh memang kuat, tapi daging fisik ini lemah. Roh memang kuat, tapi fisik ini, daging ini lemah. Dan kita masih hidup di dunia, kita masih pakai fisik ini, saudara. Sekalipun roh kita kuat, kalau ini tidak dilatih, maka akan menjadi lemah. Maka perlu dilatih. Latihnya adalah penyatuan bagaimana menjaga kesehatan spiritual. Ayat 1, bagian pertama dari Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa itu artinya? Artinya bahwa menyediakan waktu khusus penting. Kedua, artinya membuat skala prioritas bagi Tuhan itu utama. Jadi skala prioritas yang kedua, tapi juga punya waktu teduh. Jadi kalau saudara sibuk, saudara perlu sadar harus bersaat teduh. Sebab kalau tidak, maka kita akan jatuh pada aktivisme, rutinitas yang akhirnya membuat hidup kita kering. Relasi dengan Tuhan berkurang, kita lalu tidak mengalami sukacita, karena kita jadi seperti mesin, atau mungkin seperti makhluk lain, seperti binatang, bangun pagi, lalu kerja, cari makan, lalu sore pulang, tidur, besok bangun, keluar lagi cari makan, kemudian besoknya begitu seterusnya, kalau sore tidur, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saudara, saya bukan binatang, bukan mesin. Kita adalah manusia. Saudara, menarik pada ayat yang berikutnya, 36, 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Karir Yesus meningkat. Ya, setelah dia berada di rumah ibadat Kapernaum, saudara baca pasal sebelumnya ya. Kemudian mengunjungi ibu mertua Petrus dan sakit dan disembuhkan, maka mulailah viral siapa itu Yesus. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia Mesias. Ada yang menyebutnya nabi besar, tapi lebih dari itu malah. Dan orang mencari dia. Tapi di tengah kesibukannya, Yesus punya waktu untuk saat teduh. Yesus mengutamakan Tuhan. Begitu bangun tidur, dia berdoa. Dan yang paling hebat, ayat 37, ketika semua orang mencari dia, karirnya yang hebat, viral, maka Yesus mengambil sikap, ayat 38. Markus 1:38. Dikatakan apa? Dikatakan begini, saudara. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kesuksesan, viral, ketenaran tidak boleh membuat orang kehilangan arah. Tugas perutusan utama adalah memberitakan Injil, bukan menikmati ketenaran dengan segala keuntungannya. Maka Yesus tidak lagi di situ, meskipun dia dicari banyak orang, dia malah pergi ke kota lain. Saudara, indah sekali. Dan ayat 39 dikatakan, ia pergi ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil. Tapi catatan penting hari ini adalah itu semua dilakukan setelah memiliki kehidupan spiritual yang benar, diawali dan mengutamakan doa dan bersaat teduh. Ini teladan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin masing-masing kita punya aktivitas. Yang sudah pensiun pun, yang sudah purna tugas, yang sudah lansia pun punya aktivitas. Dan memang harus begitu ya, karena kita manusia. Saya tahu kita juga punya tugas-tugas yang tidak ringan. Ada yang tugasnya berat, apalagi yang masih aktif pegawai. Saya tahu.
Tapi hari ini kita belajar, saya mau ajak kita jangan melupakan, yaitu bersaat teduh. Bersaat teduh, itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini saya mengajak mengutamakan Tuhan sebelum melakukan tugas lain. Mengutamakan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hari ini juga kita diingatkan dalam Markus 1 ayat 35-39, utamanya 38-39, bahwa meskipun kita sibuk, meskipun kita menghadapi situasi ketenaran dan kesuksesan, tapi tidak boleh melupakan tugas perutusan yang pertama. Yesus memberi teladan, dia memberitakan Injil. Tapi saudara dan saya juga punya tugas, bersaksi tentang kabar sukacita, yaitu Yesus yang menjadi penyelamat kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mengajak, selain bersaat teduh, selain mengutamakan Tuhan, maka yang utama adalah jangan melupakan tugas kesaksian. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Baik saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Semoga kita diberkati dan dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk melakukan tugas sehari-hari kami. Tapi yang lebih penting itu adalah kami harus mengasah diri dalam spiritualitas untuk sungguh-sungguh kami bersaat teduh, untuk mengutamakan Tuhan dan tidak melupakan tugas perutusan, yaitu bersaksi. Ya Roh Kudus, tolonglah dan berkatilah. Kami mohon, tolonglah ya Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Amin.